wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala ma ba'du. Terima sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lanjutkan buku kita dari Riyadhus Shalihin tentang masalah adab makan dan minum. Pada bab berikutnya adalah bab tentang boleh keadaan berdiri dan menjelaskan bahwa yang paling sempurna dan utama minum adalah dalam keadaan duduk. Hadis pertama adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata, "Saqaitun Nabiy sallallahu alaihi wasallam min Zamzam fasyariba wa huwa qa'im." Kata Abdullah bin Abbas, aku memberikan minum baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari air Zamzam. Beliau meminumnya wa huwa qa'imun, dan beliau dalam keadaan berdiri. Nah, ini di dalam penjelasan hadisnya ada ulama yang menjelaskan karena mungkin itu setelah tawaf. Setelah tawaf itu kan Rasulullah kalau melakukan satu ibadah itu diikuti oleh para sahabat-sahabatnya, karena itu ingin makan, karena sempitnya makan tempat, kemudian Rasulullah minum dalam keadaan berdiri. Jadi ya kita dari tempat duduklah ketika minum. Jadi di sini saya pernah membaca hadisnya itu karena ada beberapa orang yang argumen kalau minum air Zamzam itu dalam keadaan berdiri, yang satu yang enggak, yang kalau minum itu ya duduk. Nah, terus saya penasaran, saya buka hadisnya beberapa tahun yang lalu, ternyata dalam penjelasan hadis ketika Rasulullah setelah menunaikan tawaf terus kemudian minum air Zamzam dalam keadaan berdiri karena mungkin berjubel itu Pak, ya kan, yang namanya tawaf itu kan akhirnya minum dalam keadaan berdiri. Kemudian hadis berikutnya adalah diriwayatkan oleh Imam Bukhari juga. Ata Aliun ala babir rahbah bima'in fasyaiban qalban. Suatu ketika Sayyidina Ali datang melalui pintu ar-rahbah bima'in, membawa air, fasyaiban qalban, kemudian minum dalam keadaan berdiri. Waqala, berkata An-Nazzal, komentar itu, wa inni ra'aitu, waqala, dan Sayyidina Ali berkata, inni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana fa'ala ra'aitumuni fa'altu. Sebelum ditanya, sebelum dikomen oleh para sahabatnya, tenang dulu. Aku pernah menyaksikan Rasulullah dengan kedua mataku bahwa beliau minum dalam keadaan berdiri seperti kalian melihat aku minum dalam keadaan berdiri. Ini satu hadis lagi. Kemudian ada hadis yang lain juga, ini riwayat Imam Tirmidzi, hadis hasan juga dari sahabat Abdullah bin Umar. Dia berkata, kunna naqulu ala rahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu namshi. Pada zaman Rasulullah SAW kami makan dalam keadaan kita berjalan, wa nashrabu wa nahnu qiyam, dan kita minum sementara kita dalam keadaan berdiri. Kemudian hadis yang keempat dari sahabat Amr bin Shu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya, hadis riwayat Imam Tirmidzi, aku melihat Rasulullah SAW yashrabu qa'iman wa qa'idan. Beliau minum dalam keadaan berdiri dan juga dalam keadaan duduk. Hadis yang kelima, nah ini hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat Anas bin Malik, annahu naha ay yashraba ar-rajulu qa'iman. Rasulullah baginda Nabi melarang seseorang untuk minum dalam keadaan berdiri. Qala Qatadah, berkata Qatadah, faqulna li Anasin fal aqlu, kalau minum itu berdiri, kalau makan bagaimana? Wahai sahabat Anas, qala dzalika syarrun aw akhlas, itu lebih jelek dan lebih buruk lagi. Kalau minum itu tentunya dalam keadaan darurat, terus makan apalagi itu lebih jelek.
Jadi ada kaidah fikih seperti ini. Ad-darurat tubihul mahdurat. Sesuatu yang dilarang dalam keadaan darurat memperbolehkan sesuatu yang dilarang. Namun sampai batasan mana larangan itu ada kaidah fikih lagi. Ad-daruratu yuqaddaru bil qadar. Jadi yang namanya darurat itu disesuaikan dengan ukurannya. Kita masuk hutan, gak ada warung, perbekalan udah habis. Nah bagaimana kalau kita gak makan, otomatis berpotensi untuk hilangnya nyawa. Nah sebagaimana kalau kita gak makan mati, berarti kita wajib untuk mengkonsumsi makanan. Makanannya bagaimana? Sementara yang halal udah dapat, cuman ada ular piton baru makan, terus akhirnya tergeletak, akhirnya bagaimana? Ya sudah, kita eksekusi itu yang namanya ular piton. Nah disesuaikan dengan kebutuhan, bukan ketika makan ular piton enak ini Pak Heri, wah dikit-dikit lagi akhirnya sampai kenyang, cadawa, itu nggak boleh, itu haram itu malah. Jadi sesuai dengan kebutuhan. Terus hadis yang keenam bagaimana? Hadis yang keenam di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim juga, ini hadisnya agak dosisnya tinggi. La yashrabanna ahadukum minkum qa'iman. Jangan sekali-kali di antara kalian minum dalam keadaan berdiri. Faman nasiya falyastastik. Siapa yang lupa maka muntahkan sampai segitunya. Kalau lupa minum dalam keadaan berdiri, muntahkan. Itu rawahu Muslim, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Kita kalau baca hadis tanpa keterangan itu nanti kelihatannya sepanang sampai seperti itunya. Ya, penjelasan hadisnya bagaimana? Penjelasan hadisnya adalah sebagai berikut. Larangan itu bersifat makruh dan disunahkan bagi orang yang minum dalam keadaan berdiri ayat apa untuk memuntahkan apa yang telah diminumnya. Alasannya zajran li nafsihi an mukhalafati sunnah. Alasannya adalah mencegah atau menghindarkan diri agar tidak menyalahi sunnah. Sunnahnya minum dulu, sunnahnya makan dulu. Kalau kita terbiasa menyalahi sunnah, lama-kelamaan akan meremehkan dan mengentengkan sunnah. Tuh, jadi makan dapat pahala, minum dapat pahala, sampai masuk WC keluar WC dapat pahala. Kalau didasari mengikuti sunnahnya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita mengikuti sunnah baginda Nabi sedikit demi sedikit akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.